بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, malam keberapa? Malam ke-15, hampir separuh perjalanan tanpa terasa bagi orang-orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman, lama lagi nih. Kita tanpa terasa kalau kita jalani dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, kesehatan, sehingga kita bisa menuntaskan ibadah-ibadah di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersolawat kita kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, adapun judul santapan rohani Ramadan pada malam hari bahagia ini adalah, dasarnya suratnya surah An-Nahl ayat 97. Kalau diambil kesimpulannya, orang mukmin pasti mendapatkan kehidupan yang baik. Kalau kita pahami ayat An-Nahl 97, orang yang beriman pasti mendapatkan kehidupan yang baik. Allah yang menyampaikan di dalam Al-Quran. Maka dalam hidup ini, seseorang akan berhasil baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dia harus berdasarkan keyakinan yang utuh, betul-betul yakin. Sebagian yakin dia hanya di dunia saja, maka dia meluangkan waktu seluas-luasnya. Ada pula dia yakin di akhirat, maka di dunia dia tak dapat apa-apa, hanya sekedar perantara hidupnya dia yakin. Maka disebut namanya keyakinan itu adalah keimanan. Iman itu apa? Iman kalau kita ambil singkatannya, atau kalau orang biasa yang menuskari ilmiah, ada namanya secara lughah, istilah atau etimologi, terminologi, disebut iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati, wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa af'alu bil arkan, dibenarkan
atau dilakukan dengan perbuatan. Itulah orang beriman. Hatinya yakin, diucapkannya dengan lisan la ilaha illallah, dan dibuktikan dengan perbuatan. Umpama, saya beriman. Oke, yakin di hati, tak bisa kita deteksi. Dibawa ke laboratorium, begitu juga gerakan hatinya. Lisannya mungkin bisa fasih, tapi lihat perbuatannya. Mungkin ada sekolahnya yang tinggi-tinggi, tetapi jarang ke masjid. Nah, imannya dipertanyakan. Kalau healing-healing sampai ke Sumatera Barat, sudah tahu dari mana jalan Sumatera Barat itu. Tidak berat rasanya. Tapi kalau menuju ke masjid, nah, banyak alasan, macam-macam. Maka orang yang beriman dibuktikan dengan perbuatan. Sebagaimana disampaikan Allah, man amila, siapa yang bekerja. Banyak Mak ya, banyak bekerja. Rata-rata kita ini bekerja semua, berbeda-beda profesi, tak masalah. Karena rezeki itu sudah diberikan Allah. Pagi itu kita bekerja, hanya pembukanya saja. Namun dari kita bekerja itu kita mohon kepada Allah agar diberikan keberkahan. Berkah itu tidak bisa dihitung dengan matematik. Man amila solihan, siapa yang bekerja dengan baik. Mama anak kita, laki-laki dia atau perempuan, apa pekerjaannya? Guru, bagus, baik itu. Sopir, bagus. Sopir apa? Macam-macam. Bawa sopir truk, bawa ikan, semua macam-macam. Itu baik. Laki-laki, ada yang laki-laki bekerja, ada yang perempuan bekerja. Namun yang terakhir dikunci. Man amila solihan min zakarin au untha wa huwa mu'minun. Dia tadi laki-laki, perempuan bekerja dengan baik, mukminun, betul-betulkah dia beriman kepada Allah? Itu pertanyaan. Mungkin ada sebagian kalau bekerja Buya, pokoknya kalau tenaga tidak ada yang melawan. Menantudin itu hebat. Kalau masalah yang lain ligat. Cuma mukminunnya, kalau ada mukminunnya, dia betul-betul beriman kepada Allah, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, maka pasti kami berikan kehidupan yang baik. Contohnya ada seorang itu bekerja, bagus kerjanya, tapi tidak sholat. Bekerjanya bagus, tapi tidak sholat, berarti tidak beriman. Maka jangan kita merasa bangga bahwa saya punya anak, saya punya menantu apa? Bintang 4, bangga di kampung. Tetapi sholatnya hanya 2 kali setahun. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Maka takkan mendapatkan dia kehidupan yang baik. Mungkin aksesorisnya bagus, casingnya, rupanya di dalam terjadi perang Rusia dengan Ukraina, tidak habis-habis. Maka kalau dia bekerja dengan baik, mukmin, pasti mendapatkan kehidupan yang baik. Kadang Pak saya lihat gini, ada seorang itu bekerja, kalau kerja di lapangan ini tidak tahu kita rezeki, kadang dapat, kadang tidak Mak ya. Kadang ada yang bergaji sampai 600-500 satu hari. Kalau 1 bulan berapa? 15 juta. Tetapi yang 15 juta itu kemana perginya? Tak diberikan Allah keberkahan. Kenapa? Karena subuhnya pun tak ada, zuhurnya pun tak ada, bahkan puasanya pun hanya ikut sahur. Sahur ikut. Bagaimana kalau seorang itu bekerja berat? Tetap juga dia makan sahur. Mama ada di antara kita atau keluarga kita memang kerjanya kerja berat. Tidak tahan dia puasa lagi. Bolehkah dia membatalkannya? Boleh enggak, Mak?
boleh kalau mau mati lagi. Kalau mau mati boleh membatalkan puasanya. Tetapi tetap juga dia makan sahur, ikut makan sahur. Bang mau puasa, dibangunkan istri, bang bangunlah, saya nak puasa besok kerja berat saya. Tetap juga dia ikut makan sahur dulu. Nanti di tempat kerja, tidak sanggup lagi, sudah mau sakaratul maut. Katanya. Datang juga rokok sehat dia. Dosa Allah dan juga rokoknya sehat dia. Kalau mau mati, tidak ada pilihan antara mati lagi, kata Ustaz Abdul Somad, boleh dia batalkan puasanya. Tetap dia makan sahur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi supaya kehidupan kita ini baik, maka tanamkanlah keimanan. Bukti iman itu istiqomah melaksanakan sholat. Jangan kita biarkan di rumah kita itu ada yang tinggal yang sudah dewasa masih meninggalkan sholat. Kalau saya memahami bahagia, surah Al-Aqrab ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya negeri-negeri itu, kampung-kampung itu, rumah tangga itu, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jadi kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai ayah, bilangkan sama istri, wahai istriku, jangan tinggalkan sholat. Saya mau pergi kerja, mungkin pulang sore. Anak-anak kita ini pantau sholatnya supaya berkah rezeki. Kadang kita sibuk mencari nafkah dari pagi sampai sore sampai malam, rupanya anak kita di rumah ada anak gadis, ada anak bujang. Sholat pun tidak. Dialah yang mengurai keberkahan rezeki yang kita cari. Berdasarkan surah Al-Aqrab ayat 96. Paksa dia sholat. Karena kata Rasulullah, umur 7 tahun ajarilah sholat. Umur 10 tahun pukullah dengan yang mendidik dan pisahkan tempat tidurnya. Kalau umpamanya kita laki-laki umurnya 10 tahun, ada pula yang 9 tahun, maka pisahkanlah tempat tidurnya. Kalau rumah itu kecil, sekatlah, buatlah triplek. Artinya jangan satu tempat tidur lagi. Itu ajaran Islam. Kalau umurnya 40 tahun mak dah solat, mana tu Pak? Kan 7 tahun ajari, 10 tahun pukul kata Rasulullah. Umurnya 40 tahun. Jangan kasih kepercayaan Pak. Kalau kita mungkin toke atau anak buah, kasihlah kepercayaan kepada anak buah yang rajin sholat, bukan yang bekerjanya. Mungkin mentalnya nanti mental pembantu. Di waktu sebelum kasih kepercayaan tidak tahu semangatnya. Tapi kalau orang rajin sholat, insya Allah dia dengan sholatnya itu akan dibimbingnya di jalan yang benar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka orang-orang yang beriman mudahlah dia melaksanakan perintah Allah. Dalam Al-Quran yang dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu, sebanyak 89 kalimat. Ya, kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu sampai 89 kali. Tetapi kebiasaannya, atau kita lihat redaksi Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, setelah dipanggil Allah pasti ada yang diterangkan yang akan dilaksanakan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Apalagi yang lain, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, wahai orang-orang yang beriman, apabila hari Jumat kamu disuruh, maka segeralah mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, wahai orang-orang beriman,
jangan kamu rusak pahala kamu, sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti hati penerimanya. Maka orang beriman setelah Allah terangkan ada kewajiban melaksanakan. Contoh kita puasa hari ini. Kenapa disebut kepada orang-orang beriman? Karena orang-orang berimanlah yang mau melaksanakan puasa. Ada tidak orang tidak beriman? Mau dia menahan lapar, menahan haus? Tidak akan mau dia. Tapi orang beriman, apa yang diperintahkan Allah? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Maka orang beriman itu ketika sholat, hatinya tidak ada mendongkol. Dia ikuti imamnya. Kenapa? Karena ketika dia sholat, walaupun dia berkeringat, yakin nanti dia balasannya akan diberikan di yaumil qiyamah. Tetapi kalau imannya hanya di dunia, bagi dia setengah jam itu sudah lama sholatnya. Tetapi ketika menunggu bansos di kantor desa 3 jam berdiri, tak tahan itu mah, tak terasa. Kenapa? Imannya hanya sekedar di situ. Jadi ini sebagai muhasabah kita, Mak, ya. Kita umpama datanglah dari desa Lereng kepada Bapak nama ini. Datang jam 8 menerima bansos. Datang dia. Pada jam 8 itu Pak Kades berangkat dari rumah baru. Sudah itu mobil jam 9. Dia di kantor desa situ, paling antri. Berdiri sampai 3 jam. Nak menggegek lututnya. Sholat setengah jam. Alah, katanya. Lama lagi ini, katanya. Maka disitulah kualitas iman. Jadi kalau hal-hal yang disebutkan, ingat, innal jannata hubbat bil makarih wa innan nar hubbat bis sahwah. Ketahuilah hal-hal yang bernuansa surga tidak begitu menarik. Hal-hal yang berbau neraka atau syahwat itu menarik. Konser tahan dia udah setengah jam, setengah hari. Kalau sholat, disitulah kita ukur-ukurlah iman kita ini. Sampai di mana iman yang kita miliki ini. Kalau betul-betul beriman kepada Allah, diantaranya melaksanakan sholat, puasa Ramadan. Kalau orang beriman di Ramadan ini, yakin dia akan dihapus dosa-dosanya. Karena asal kata Ramadan itu disebut namanya Romido. Romido itu disebut al-matoru ya'ti qabla al-khariq yutokhiru 'alal wajhil gubar. Hujan yang turun sebelum musim gugur, membersihkan permukaan tanah yang kena debu atau daun. Ibaratnya Ramadan ini sebuah pemahaman di depan masjid kita ini, jalan raya, sedang perbaikan jalan yang dibuat oleh PUPR. Di sana ada pohon-pohon atau bunga-bunga. Karena ditinggikan aspalnya, banyaklah debu-debu yang menempel. Sehingga warna daun-daun itu bukan hijau lagi, sudah mulai coklat. Karena ditimpa oleh debu. Datang hujan lebat. Datang hujan lebat tadi, rupanya debu-debu ini hilang, dihanyutkan oleh air hujan yang lebat. Seperti itu datang Ramadan, ada dosa-dosa kita, maka dengan betul-betul kita beribadah dihapuskan Allah. Kecuali dosa besar, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, menjadi saksi palsu, itu harus bertaubat. Kalau umpama tadi hujannya sudah lebat, rupanya debu tadi tidak juga hilang. Berarti di Ramadan dia hanya melaksanakan puasanya menahan lapar dan haus. Kalau masalah menahan, belajar ke saya. Saya sudah 44 tahun ini. Baru 14 hari. Hari ini maksudnya bulan ini. Saya sudah 44 menahan. Itulah Pak kan? Kalau masalah menahan lapar dan haus saja. Maka banyak orang yang puasa kok tak dapat dia kebahagiaan,
Karena ibadah Ramadan itu tak bisa menggugurkan, menghapus dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah iman yang kita miliki ini, kita perdalam tentang rukun iman. Walaupun belajar MDA, rukun iman ada di antaranya percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Siapa yang betul-betul percaya kepada malaikat, maka imannya itu mengantarkan dia orang yang jujur. Yaitu malaikat raqib dan atid. Kalau umpama ini Bu, banyak ini casing. Pergi ke kantor, pas peringatan Maulid Nabi, pakai jubah, pakai serban. Tetapi pertanyaannya, sampai di manakah nanti kejujuran kita akan dibukalah file raqib dan atid. Nah, di situ nanti ada mungkin yang menjunjung atap lagi. Bawa mana atap nih? Kemana bawa nih katanya? Berarti imannya tak ada. Maka orang-orang yang tak jujur ketika dia bekerja tidak akan dapat kehidupan yang baik. Nanti pensiun dia makin melarat. Kenapa? Sudah banyak saya lihat mampus sudah ke situ. Di dunia masih dibangga-banggakannya. Kita tidak perlu membangga-banggakan yang kita berbuat. Karena ada kawan saya tidak tanggung bangganya. Tengok waktu saya buat ini. Saya tanya, berapa fee-nya kau ambil kemarin? Sekarang sudah bocor. Maka orang Belanda tuh kalau membangun tahan. Kenapa? Karena mereka mau di sini sampai selama-lamanya, 350 tahun. Kalau sebagian karena tak ada imannya, waktu dia menjabat, berapa yang akan saya bawa katanya. Dibawalah ke rumah tangga, anak perangainya hantu setan. Kenapa? Karena makanan. Kenapa demikian? Tidak ada iman. Anak-anak kita pun cerdas. Lihat Imam Syafi'i. Kenapa cerdas Imam Syafi'i? Karena ayah ibunya jangankan yang subahat, tidak mau masuk ke dalam perut. Maka di situ adalah ujian. Mana tahu nanti dihadapkan kepada kita ada harta yang tak milik kita, berani tak mengambilnya. Di situlah letak iman. Di situ nanti Allah uji. Kalau kita mungkin menurut logika kita, sekali ini aja nanti Pak saya bertaubat, tidak bisa. Maka nanti buat usaha yang lain, tidak dapat keberkahan lagi. Kenapa? Karena sudah zalim kepada orang lain. Maka orang yang beriman, kemanapun dia pergi, imannya tetap di istiqomah, pasti mendapatkan kehidupan yang baik. Ya Mak ya, kita jaga iman kita ini. Paling tidak ihsan. Ihsan itu apalagi melaksanakan ibadah puasa, bahwa kita segala perbuatan kita direkam Allah melalui malaikat raqib dan atid yang mencatat amal kebaikan dan keburukan. Maka orang-orang yang beriman insya Allah hidupnya berkah, tak ada yang melarat. Tapi jangan beriman hanya di luarnya saja. Maka rukun iman itu kalau betul-betul dia memahami rukun iman, dia amalkan, mudah melaksanakan rukun Islam. Maka rukun iman itu wilayahnya di hati, keyakinan. Setelah itu mudahlah melaksanakan rukun Islam. Kenapa dia mau sholat? Karena ada iman. Kenapa dia mau puasa? Karena ada iman. Kenapa dia mengeluarkan zakat? Karena ada iman. Kenapa mau dia naik haji? Karena ada iman. Kalau tidak ada iman, rugi Pak. Apalagi hari ini hampir berapa Bu yang naik haji hari ini? Berapa Pak Zul? 79. Persiapannya 15 tahun. Kenapa? Karena ada iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pada malam hari yang berbahagia ini, malam ke-15 ini, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah SWT dengan dibuktikan dengan keimanan. Bukti iman seseorang itu bertambah, bertambahlah amal ibadahnya setiap hari.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya dan disampaikan kepada anak kita, keluarga kita, supaya kita pula dapat pahala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.